Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fira Samsani selaku moderator yang akan membimbing jalannya diskusi presentasi video hari ini. Pada kesempatan ini kami akan memaparkan tugas makalah kami yang berjudul Manajemen Operasional dan Teknologi Pendukung oleh mata kuliah Wirausaha Berbasis Teknologi. Anggota kami itu beranggotakan 5 orang, dan untuk materi pertama yang akan dibawakan oleh Sulfaisa Putri. Pengertian dan ruang lingkup manajemen operasional dalam konteks organisasi modern. Manajemen operasional merupakan bagian penting dari sistem manajemen operasi yang berfungsi untuk merancang, mengarahkan, dan mengendalikan proses yang berkaitan dengan produksi barang atau penyedia jasa. Dalam konteks organisasi modern, peran manajemen operasional semakin strategis karena dituntut untuk mendukung kecepatan, efisiensi, inovasi, dan daya saing perusahaan di tengah perubahan lingkungan bisnis yang sangat dinamis. Secara umum, manajemen operasional dapat didefinisikan sebagai serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, dan pengawasan terhadap proses produksi atau operasional sehari-hari dengan tujuan menghasilkan output berupa produk atau jasa yang bernilai bagi pelanggan. Karakteristik manajemen operasional di era modern, di mana organisasi modern beroperasi dalam lingkungan yang sangat dinamis, kompetitif, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, manajemen operasional modern memiliki beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu berbasis teknologi dan data, di mana teknologi digital seperti big data, cloud computing, dan Internet of Things atau IoT telah mengubah cara organisasi mengelola proses operasionalnya. Karakteristik manajemen operasional di era modern. Organisasi modern beroperasi dalam lingkungan yang sangat dinamis, kompetitif, dan berbasis teknologi. Oleh karena itu, manajemen operasional modern memiliki beberapa karakteristik. Yang pertama, berbasis teknologi dan data. Teknologi digital seperti big data, cloud computing, dan Internet of Things atau IoT telah mengubah cara organisasi mengelola proses operasionalnya. Yang kedua, fokus pada nilai pelanggan. Kualitas produk atau layanan saja tidak cukup. Organisasi harus mampu memenuhi ekspektasi pelanggan dari sisi kecepatan, fleksibilitas, personalisasi, dan pengalaman pengguna. Yang ketiga itu adaptif. Manajemen operasional harus mampu beradaptasi terhadap perubahan pasar, regulasi, maupun teknologi. Keempat, beroperasi pada keberlanjutan atau sustainability. Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi perhatian penting dalam operasional modern. Pengurangan emisi, penggunaan energi terbarukan. 4. Berorientasi pada keberlanjutan atau sustainability. Tanggung jawab sosial dan lingkungan menjadi perhatian penting dalam operasional modern. Pengurangan emisi, penggunaan energi terbarukan, serta sistem produksi yang ramah lingkungan menjadi bagian dari sistem strategi operasional berkelanjutan. Yang kedua itu selanjutnya yaitu ruang lingkup manajemen operasional, di mana ruang lingkup manajemen operasional mencakup berbagai aspek yang saling berkaitan dan mendukung satu sama lain dalam proses produksi barang atau pemberian layanan. Adapun elemen-elemen utama dari ruang lingkup manajemen operasional, yang pertama yaitu ada desain produk dan proses, yang kedua perencanaan kapasitas, ketiga perencanaan dan pengendalian produksi, keempat manajemen kualitas, kelima manajemen persediaan, keenam manajemen rantai pasok, ketujuh ada manajemen proyek, kedelapan manajemen fasilitas dan aset, kesembilan pengelolaan sumber daya manusia operasional, dan terakhir yaitu inovasi operasional dan pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya bagian 2. Kontribusi teknologi pendukung terhadap efisiensi dan efektivitas manajemen operasional. Perkembangan teknologi telah membawa transformasi besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia, tidak terkecuali dalam dunia bisnis dan operasional. Dalam organisasi modern, teknologi pendukung menjadi elemen kunci dalam menunjang organisasi modern. Teknologi pendukung menjadi elemen kunci dan menjadi efisiensi dan efektivitas manajemen operasional. Kemudian ada A, jenis teknologi pendukung dalam manajemen operasional. Berbagai bentuk teknologi kini digunakan dalam praktik manajemen operasional.
Beberapa di antaranya meliputi Enterprise Resource Planning atau ERP. Jadi ERP ini adalah sistem terpadu yang mengintegrasikan berbagai fungsi dalam organisasi seperti keuangan, produksi, persediaan, pemasaran, dan sumber daya manusia. Kemudian yang kedua ada Internet of Things atau IoT. Jadi IoT ini memungkinkan praktik fisik untuk saling terhubung melalui jaringan internet sehingga dapat mengirim dan menerima data secara otomatis. Kemudian ada big data dan analitik. Jadi ini mengumpulkan data dan analisis data dalam skala besar yang memungkinkan organisasi untuk memahami tren, meramalkan permintaan, dan mengoptimalkan proses. Analitik ini prediktif sangat membantu dalam penjadwalan produksi, manajemen, rantai pasok, serta deteksi dini terhadap potensi masalah. Yang terakhir itu ada Artificial Intelligence atau AI dan Machine Learning atau ML. Jadi AI ini dan ML ini merupakan kemampuan otomatis pengambilan keputusan berdasarkan pola-pola yang dipelajari dari data historis. Dalam operasional teknologi ini dilakukan dalam sistem kontrol kualitas, otomatis perencanaan produksi, dan chatbot layanan pelanggan. Kemudian ada B, kontribusi teknologi terhadap efisiensi operasional. Jadi teknologi ini membantu meningkatkan efisiensi operasional dengan cara mengurangi waktu produksi dan siklus kerja melalui otomatis proses, kemudian meminimalkan kesalahan manusia melalui sistem integrasi dan robotisasi, kemudian mengoptimalkan penggunaan sumber daya baik manusia, energi maupun bahan baku. Contohnya itu seperti perusahaan Toyota. Nah, ini menggunakan sistem produksi berbasis LEAN yang didukung teknologi IoT dan ERP. Jadi untuk memastikan proses produksi berjalan tepat waktu dan minim pemborosan seperti waste. Jadi ini teknologi ini memungkinkan kontrol terhadap setiap tahapan produksi secara presisi. Kemudian ada C, kontribusi teknologi terhadap efektivitas operasional. Jadi teknologi ini juga berperan dalam meningkatkan efektivitas operasional dengan cara membantu pengambilan keputusan yang lebih akurat melalui data analitik dan sistem informasi manajemen, kemudian meningkatkan kepuasan pelanggan melalui layanan cepat, personalisasi, dan akses informasi yang mudah. Terus meningkatkan kemampuan organisasi dalam menyesuaikan produk dan layanan sesuai perubahan permintaan pasar. Dan yang terakhir ada meningkatkan kualitas dan konsisten hasil produksi melalui sistem kontrol otomatis dan evaluasi mutu berbagai data. Kemudian ada yang terakhir D, dampaknya implementasi teknologi dalam operasional. Jadi studi ini menunjukkan bahwa organisasi yang berhasil mengintegrasikan teknologi dalam operasionalnya ini mengalami penurunan biaya operasional sebesar 10-30%, kemudian peningkatan produktivitas hingga 25%, kemudian mengurangi waktu proses layanan pelanggan hingga 50%, sampai dengan penurunan tingkat kesalahan produksi secara signifikan. Tantangan dalam mengimplementasikan teknologi pendukung dalam manajemen operasional. Meskipun teknologi telah terbukti memberikan banyak manfaat bagi efisiensi dan efektivitas manajemen operasional, proses implementasinya tidak selalu berjalan mulus. Banyak organisasi menghadapi berbagai tantangan baik dari sisi teknis, sumber daya manusia, maupun aspek strategi dan budaya organisasi. Tantangan-tantangan ini harus dipahami secara mendalam agar penerapan teknologi dapat berjalan optimal dan memberikan hasil sesuai harapan. Yang pertama, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur teknologi. Salah satu tantangan utama dalam mengadopsi teknologi adalah keterbatasan infrastruktur, terutama di perusahaan kecil dan menengah atau UMKM, atau di wilayah yang belum memiliki akses teknologi yang memadai. Nah, yang kedua yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten.
Teknologi canggih membutuhkan sumber daya manusia atau SDM yang terampil dan mampu mengelola serta memanfaatkan teknologi secara maksimal. Banyak organisasi menghadapi kendala dalam hal ini, terutama jika staf operasional belum memiliki literasi digital atau pengalaman dengan sistem yang kompleks. Yang ketiga, resistensi terhadap perubahan. Perubahan sistem kerja akibat masuknya teknologi baru seringkali menimbulkan retensi dari karyawan atau manajer yang sudah terbiasa dengan metode lama. Mereka mungkin merasa terancam oleh kemungkinan tergantikannya peran manusia oleh mesin atau merasa kesulitan beradaptasi dengan cara kerja baru. Yang keempat itu keamanan data dan privasi. Teknologi modern seperti cloud computing, IoT, dan big data sangat bergantung pada pengumpulan dan pertukaran data secara digital. Hal ini menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan informasi dan perlindungan data pribadi. Yang kelima, kesesuaian teknologi dengan kebutuhan operasional. Tidak semua teknologi yang tersedia di pasar cocok dengan kebutuhan atau struktur operasional setiap organisasi. Beberapa organisasi justru mengadopsi teknologi hanya karena tren, tanpa melakukan kajian mendalam terhadap kebutuhan sebenarnya. Nah, yang keenam itu integrasi dengan sistem yang sudah ada. Organisasi yang telah berjalan lama biasanya memiliki sistem dan proses kerja yang sudah mapan. Meskipun terkadang bersifat tradisional, mengintegrasikan teknologi baru ke dalam sistem lama seringkali menimbulkan tantangan teknis seperti ketidaksesuaian format data, proses yang tidak kompatibel, atau perlunya migrasi serta sistem besar-besaran. 7. Biaya implementasi dan return on investment. Meskipun teknologi menjanjikan peningkatan efisiensi, investasi awal yang diperlukan seringkali cukup besar. Selain biaya pembelian dan pemasangan perangkat, perusahaan juga harus mempertimbangkan atau memperhitungkan biaya pelatihan, pemeliharaan, lisensi software, dan pengembangan sistem. Selanjutnya ada solusi terhadap tantangan dalam penerapan teknologi pendukung dalam manajemen operasional. Tentunya di dalam proses transfer digital dan moderasi operasional berbagai tantangan seperti keterbatasan infrastruktur, sumber daya manusia yang belum siap, hingga resiko keamanan data seringkali menjadi hambatan utama. Jadi ada beberapa solusi yang dapat diterapkan. Yang pertama ada penguatan infrastruktur teknologi secara bertahap. Bagi organisasi yang belum memiliki infrastruktur teknologi yang memadai, langkah awal yang dapat dilakukan adalah membangun sistem secara bertahap seperti dengan kapasitas dan prioritas operasional. Tidak semua sistem harus digital. Organisasi bisa dimulai dengan mengoptimalisasikan proses dasar seperti pencatatan stok, sistem absensi digital, atau layanan pelanggan berbasis chatbot. Yang kedua ada pelatihan dan pengembangan kompetensi SDM. Salah satu kunci keberhasilan dalam penerapan teknologi adalah kesiapan sumber daya manusia. Jadi ada berbagai strategi yang dilakukan. Yang pertama ada program teknologi internal secara berkala. Yang kedua kolaborasi dan institusi pelatihan eksternal atau platform e-learning. Yang ketiga ada pelatihan berbasis simulasi untuk meningkatkan pemahaman praktis. Yang keempat ada pelatihan karyawan dalam proses digitalisasi agar merasa memiliki peran penting. Yang ketiga ada pemilihan teknologi yang tepat dan sesuai kebutuhan. Organisasi harus bijak dalam memilih teknologi yang diimplementasikan. Caranya yaitu yang pertama adalah sesuai dengan kebutuhan operasional dan model bisnis. Yang kedua ada mudah diintegrasikan dengan sistem yang sudah ada. Yang ketiga, memiliki dukungan teknis dan dokumen yang baik. Keempat, tidak terlalu rumit sehingga mudah digunakan oleh penggunaan di lapangan. Yang bagian keempat, kolaborasi dengan mitra teknologi dan konsultan ahli. Jika organisasi tidak memiliki keahlian internal yang cukup bekerja sama dengan penyediaan teknologi atau konsultan eksternal, langkah strategis mitra untuk dilakukan adalah mitra teknologi dapat membantu mulai dari proses perencanaan, pelatihan, implementasi, hingga evaluasi. Jadi kolaborasi ini dapat mempercepat proses informasi digital tanpa harus menanggung seluruh beban secara internal.
Yang kelima, yang terakhir adalah monitoring dan evaluasi berkala. Setelah teknologi diterapkan, ada pun berbagai cara yang dilakukan. Yang pertama, efektivitas kerja setelah teknologi digunakan, pengalaman pengguna, tingkat adopsi oleh karyawan atau ROI, return investment dan dari teknologi yang diimplementasikan. Baik, materi selanjutnya adalah peran manajemen operasional dalam menciptakan keunggulan kompetitif di pasar global. Nah, dalam era globalisasi dan digitalisasi saat ini, persaingan antar organisasi tidak lagi hanya terjadi di tingkat lokal atau nasional, melainkan telah meluas hingga skala global. Begitupun dengan keunggulan kompetitif. Keunggulan kompetitif adalah keunggulan yang dimiliki suatu organisasi dibandingkan pesaingnya yang memungkinkan organisasi tersebut menghasilkan nilai lebih bagi pelanggannya dan mempertahankan posisinya di pasar. Selanjutnya, kontribusi manajemen operasional dalam mewujudkan keunggulan kompetitif. Nah, ada berbagai cara bagaimana manajemen operasional memberikan kontribusi nyata terhadap keunggulan kompetitif organisasi di pasar global. Yang pertama, efisiensi biaya dan produktivitas tinggi. Nah, manajemen operasional yang baik mampu mengelola sumber daya secara efisien, mengurangi pemborosan, dan menekan produksi tanpa mengorbankan kualitas. Yang kedua yaitu kualitas produk dan kepuasan pelanggan. Nah, manajemen operasional bertanggung jawab untuk menjaga dan meningkatkan kualitas produk atau layanan melalui pengendalian mutu yang ketat, evaluasi kinerja secara berkelanjutan, dan standar produksi internasional. Yang ketiga yaitu kecepatan, ketepatan layanan. Nah, salah satu ciri utama pasar global modern adalah tingginya tuntutan konsumen terhadap kecepatan layanan. Manajemen operasional memainkan peran penting dalam mempercepat waktu siklus produksi, pengiriman barang, dan respon terhadap permintaan pelanggan. Nah, yang keempat yaitu inovasi berbasis operasional. Nah, manajemen operasional yang proaktif dan adaptif dapat menjadi sumber inovasi dalam proses produksi, pengebasan, distribusi, hingga layanan penajual. Selanjutnya adalah adaptabilitas terhadap pasar global. Jadi, manajemen operasional modern dirancang untuk fleksibel dan adaptif terhadap berbagai kondisi pasar. Fleksibel ini mencakup kemampuan untuk menyesuaikan kapasitas produksi, mengatur ulang rantai pasok, dan menghadapi perubahan kebijakan perdagangan internasional. Nah, adapun contoh nyata peran operasional dalam keunggulan kompetitif, kita bisa lihat pada Toyota Motor Cooperative, dikenal karena filosofi operasionalnya yang efisien dan berkualitas tinggi. Pendekatan ini telah menjadi model global untuk mencapai efisiensi dan mutu tinggi. Sekian dari presentasi video kami. Saya Vira Samsani. Dan saya Zulfa Syaputri. Saya Ramla. Dan saya Isma Ulasmi. Dan saya Wardah Asisa Sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.